Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Gavin Beta, channel yang membahas seputar ikan cupang. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar ada notifikasi apabila ada video baru. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, gue ucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses dan lancar rezekinya. Amin. Gue ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Pada video kali ini gue akan bahas ya 5 cara memulai bisnis ikan cupang itu di rumah ya teman-teman. Jadi pada masa pandemi kayak sekarang ini, kita sangat sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan, dan banyak orang ya ingin punya bisnis sendiri ya, namun biasanya terhalang oleh modal ya yang dibutuhkan. Jadi solusi terbaiknya kita bisa memulai bisnis itu dari rumah ya teman-teman. Untuk memulai bisnis ikan cupang di rumah, hal yang harus kita perhatiin ya adalah cara kita atau ilmu ya untuk mengembangbiakan ikan tersebut, agar nantinya pada saat bisnis berjalan kita nggak kehabisan stok ya teman-teman. Terus kita juga harus tahu nama-nama ikan cupang ya, jenis-jenisnya kita juga harus tahu, dan bagaimana cara merawatnya juga kita harus belajar. Terus selain itu, karena ini untuk bisnis, kita juga harus tahu cara menjualnya ya. Kita bisa menjualnya secara online maupun offline ya teman-teman. Jadi untuk kendala modal, biasanya solusi terbaiknya kita bisa mulai bisnis itu di rumah ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu tempat-tempat kosong yang ada di rumah, seperti halaman belakang, halaman samping, atau bisa juga di garasi untuk menjalankan bisnis ini ya. Jadi kita butuh tempat yang kosong, walaupun sempit, kita bisa usahakan ya teman-teman untuk bisnis ini, karena bisnis ikan cupang ini kan nggak terlalu banyak makan tempat ya. Dengan memanfaatkan lahan kosong yang di rumah, kita udah bisa menghemat biaya modal yang dibutuhkan, seperti untuk menyewa kios atau lahan ya tempat kita bisnis itu. Jadi modal yang ada bisa kita alokasikan ya untuk kebutuhan lainnya, seperti kita bisa membeli indukan, membeli ikan partaian ya. Jadi kita bisa membeli bahanan ikan partai, membeli rak, soliter, dan lain-lain ya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis ini ya teman-teman. Dan persoalan lain ya saat menjalankan bisnis ini adalah kesulitan ya mengelola keuangan, karena pengetahuan untuk mengelola uang itu sangat diperlukan ya dalam semua bisnis. Jadi bukan bisnis ikan cupang aja, bisnis apapun itu kita harus mengetahui ya untuk cara mengelola keuangannya kayak gimana ya. Kita bisa belajar dari orang-orang yang udah pengalaman, atau bisa juga mengikuti kelas online ya secara gratis di internet. Dan untuk bisnis sih gue saranin teman-teman bisa melihat channel YouTube-nya Om Dewa Eka Prayoga ya. Di situ gue sering lihat tips-tips bisnisnya. Jadi di sana teman-teman bisa belajar ya bisnis dari A sampai Z. Oke, berikut ini cara untuk memulai bisnis cupang yang di rumah. Jadi yang pertama adalah kita harus meminta dukungan kepada keluarga ya. Dan keluarga menjadi hal yang penting
sebelum kita memulai bisnis ini, apalagi untuk kita yang baru merintis ya, istilahnya merintis. Keluarga akan menjadi pendukung ya dalam kemajuan bisnis kita nanti. Jadi jika keluarga nggak mendukung, bisnis yang kita jalani biasanya susah ya untuk berkembang, atau malah bisa jadi gagal karena nggak ada dukungan ya dari keluarga. Untuk itu dari awal merintis ya, hendaknya kita meminta dukungan dari keluarga ya teman-teman. Itu ya hal pertama yang harus kita lakukan. Dan untuk yang kedua adalah kita tentukan dulu visi dan misi ya. Jadi menentukan visi dan misi itu penting ya untuk menentukan arah tujuan bisnis kita ya ke depannya. Walaupun bisnis ini hanya rumahan, tapi ya kita harus menentukannya dengan jelas ya, sehingga pada saat bisnis kita berjalan akan ada tujuan yang bisa dicapai ya ke depannya. Dan yang ketiga, kita bisa hitung kebutuhan modal ya. Kita tidak akan menjalankan bisnis jika modal itu belum cukup ya teman-teman. Jadi kita bisa menghitung dengan teliti apa-apa aja yang akan kita mau beli agar bisnis kita ini berjalan dengan lancar. Jadi kebutuhan yang penting dulu yang kita dahulukan beli ya, dan kita bisa menghindari pembelian barang-barang yang dirasa belum dibutuhkan ya untuk bisnis kita ini. Jadi barang-barang yang perlu kita beli itu seperti rak, toples, serokan, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri barang-barang apa yang penting dan yang belum penting, bisa dibagi-bagi dulu ya. Terus yang keempat, kita tentukan ya kualitas ikan yang akan kita jual ya teman-teman. Jadi ketika kita udah mulai bisnis itu, agar ikan cupang kita jual itu bisa diterima oleh pembeli ya, kita harus mempunyai ikan yang kualitas ya. Apalagi di saat ini persaingannya semakin ketat, jadi diharapkan kita bisa menjual ikan yang berkualitas. Jadi harganya pun kita sesuaikan dengan kualitasnya. Dan kita juga jangan lupa untuk menyediakan ikan-ikan reject ya, atau basegel dan selo. Jadi untuk anak-anak kecil, biasanya di sekitaran lingkungan kita kan ada tuh biasanya anak-anak kecil. Jadi kita bisa buat mereka, kita bisa jual ya dengan harga murah, dengan harga rendah ya, atau bisa disebut juga dengan harga anak SD ya teman-teman. Untuk yang terakhir, yang kelima, kita bisa melakukan promosi ya. Jadi promosi adalah hal yang wajib untuk kita mengenalkan bisnis kita ya kepada orang banyak. Jadi semakin sering kita promosi, semakin dikenal ya farm kita atau galeri ikan kita. Kalau secara online, teman-teman bisa membuat brosur, terus bikin spanduk, terus stiker-stiker ya. Teman-teman bisa taruh di rumah atau di depan rumah teman-teman spanduk, biar orang pada tahu ya bahwa kita jual ikan. Dan kalau secara online, teman-teman bisa posting ikan di sosial media. Jadi postingnya itu secara rutin ya, dan kita gunakan juga foto dan video yang terbaik untuk diposting. Jadi kalau gue tuh lakukan posting itu minimal 1 kali ya sehari, agar orang-orang atau calon pembeli bisa mengetahui ya ikan kita yang akan dijual. Oke, demikian video dari gua, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan komen. Gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.